Karena apa yang mengisi pikiran kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka berarti untuk menata ulang kehidupan agar menjadi bugar, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah mengisi akal budi kita dengan pikiran-pikiran yang sehat. Itulah mengisi akal budi dengan kasih yang kita tata ulang. Dari kasih yang berantakan, dari kasih yang sehat. Dengan meneladani kasih Kristus, kita bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Dalam kasih yang seperti itu, kita dapat hidup bersukacita di segala keadaan dan mengalami kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bagi Anda yang belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Dapat disangkali bahwa pikiran seseorang akanlah sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Apabila yang memenuhi pikiran orang tersebut adalah hal-hal yang sehat, maka kehidupannya akan menjadi bugar. Sebaliknya, apabila yang mengisi pikirannya adalah hal-hal yang jahat, maka kehidupan orang itu akan menjadi berantakan. Prinsip ini dikemukakan 1600 tahun yang lampau oleh Evagrius Ponticus, seorang teolog yang lahir di Turki dan yang kemudian hidup sebagai seorang biarawan di Mesir. Sebagai seorang teolog dan pemikir yang cemerlang, ia menulis banyak buku. Di antaranya yaitu yang berjudul Praktikos. Dalam buku tersebut ia menulis langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan oleh para biarawan dalam memelihara kehidupan rohani mereka dan untuk mengatasi godaan. Di situ ia memaparkan 8 godaan atau yang dalam bahasa Yunani ia istilahkan sebagai logismoi, yang artinya adalah evil thoughts atau pikiran-pikiran yang jahat. 8 pikiran yang jahat tersebut dimulai dari kerakusan sampai pada kesombongan. Di kemudian hari, yaitu 200 tahun kemudian, Paus Gregorius yang Agung merumuskan ulang 8 pikiran yang jahat itu dan menyebutnya sebagai 7 dosa yang mematikan, atau dalam bahasa Latin Septem Vitia Capitalia atau The 7 Deadly Sins. Daftar dari 7 dosa ini dimulai dari kesombongan atau dalam bahasa Latin yaitu superbia sampai kepada hawa nafsu atau luxuria. Tentu dengan menyebut ke-7 kondisi tersebut sebagai dosa-dosa yang mematikan, bukan berarti kejahatan yang lain tidaklah berbahaya. Semua dosa atau kejahatan, apapun bentuk dan ukurannya, tidak boleh diremehkan. Namun ke-7 kejahatan itu merupakan hal yang paling lazim ada dalam diri manusia. Dan bila kita merunut latar belakangnya, yaitu pada daftar yang dirumuskan oleh Evagrius Ponticus, maka semua itu tidak terlepas dari kondisi pikiran manusia. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 4 ayat 23 diingatkan,
agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Sedangkan sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam khotbah saya di minggu pertama di bulan ini, di dalam pemahaman orang Yahudi, hati bukan sekadar tempat orang berperasaan saja, namun juga ranah bagi orang untuk berpikir. Dengan kata lain, kita harus menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan, karena kebugaran dari pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam bukunya yang berjudul Reordered Love, Reordered Lives, menata ulang kasih, menata ulang kehidupan, David Naugel, profesor pada bidang filsafat di Dallas Baptist University, menyebut ketujuh dosa yang mematikan atau yang diistilahkan oleh Evagrius Ponticus sebagai 8 pikiran yang jahat tadi, sebagai kasih yang kacau balau atau disordered loves. Dan semuanya itu mengakibatkan hidup yang kacau balau atau disordered life. Ia berkata, combine the disordered loves would amount to one incredibly disordered, egotistical, narcissistic, self-absorbed life. The secret thoughts of such person heart would be exceedingly vain. Artinya, jika digabungkan, maka kasih yang kacau balau akan menghasilkan kehidupan yang kacau luar biasa, egois, narsis, dan hidup hanya mementingkan diri sendiri. Pikiran yang tersembunyi dalam hati orang yang seperti itu akanlah sangat sia-sia. Lebih lanjut ia berkata, disinilah pentingnya orang menata ulang kasih dalam hatinya. Kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Seperti yang Tuhan Yesus utarakan di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam khotbah di minggu pertama di bulan ini, di ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus menanggapi seorang ahli Taurat yang mencari kesalahan pada diri Yesus dengan bertanya, perintah manakah yang paling utama di dalam Taurat? Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam minggu-minggu yang lewat. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30, Yesus berkata bahwa semua orang harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Dalam kesadaran bahwa hidup kita sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Dan dalam hal ini, yaitu apa yang kita kasih dengan segenap akal budi kita. Maka di sepanjang bulan ini, kita mempelajari pentingnya mengasihi Allah dengan segenap akal budi dan makna dari perintah Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12 ayat 30 tersebut. Untuk itu, kita menelaah penjelasan dan kehidupan yang diteladankan oleh Rasul Paulus, yaitu sebagaimana yang ia paparkan di dalam suratnya kepada jemaat di kota Filipi. Hari ini kita teruskan telaah kita tersebut dengan mempelajari apa yang ia tuliskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dan kita akan membaca ayat 5 sampai 8 terlebih dulu. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam khotbah saya pada pekan-pekan yang silam, saat Rasul Paulus menulis kalimat-kalimat yang kita baca tadi, ia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Ia dipenjarakan bukan karena telah melanggar hukum ataupun karena telah berbuat kejahatan. Namun sebagaimana yang ia tulis dalam Filipi pasal 1 ayat 7 dan 13, semua itu ia alami karena Kristus. Dalam kasihnya kepada Kristus,
Paulus telah memberitakan Injil dan sebagai akibat ia ditangkap di kota Yerusalem. Selanjutnya ia dipindahkan ke penjara di kota Kaisaria dan kemudian dikirim ke kota Roma untuk diadili oleh Kaisar Romawi. Itu sebabnya Paulus berada dalam penjara di kota Roma untuk menunggu saat ia akan diadili oleh Kaisar. Yang menarik, walaupun Paulus telah mengalami penderitaan bukan karena ia bersalah, kebebasannya dirampas dan mengalami perlakuan yang tidak adil karena kasihnya kepada Kristus. Namun, sebagaimana yang nampak dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kasih Paulus terhadap Yesus sama sekali tidak berubah ataupun berkurang. Ia tetap mengasihi Kristus. Dan selama berada dalam penjara di kota Roma, ia dengan gigih terus memberitakan Injil, termasuk kepada prajurit yang menjaga dirinya dalam penjara. Itulah salah satu wujud dari kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan tentunya dengan segenap akal budi yang Yesus telah sampaikan tadi. Dalam kasihnya kepada Kristus tersebut, sebagaimana yang dia tulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi agar mereka menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memang, salah satu wujud dari mengasihi Kristus adalah mengendalikan pikiran agar selaras dengan pikiran Kristus. Ayat 5 ini menegaskan bahwasanya kitalah yang harus menentukan apa yang mengisi pikiran kita. Sama seperti apa yang mengisi dompet saudara, tentu saudara yang menentukannya. Kecuali kalau saudara adalah bocah yang masih berusia 2-3 tahun. Orang tua saudara lah yang menentukan apa yang mengisi kantong saudara. Sebab saudara belum mampu untuk melakukannya. Namun lain halnya bila saudara sudah berusia dewasa. Di usia itu saudara memiliki kemampuan untuk menentukan isi dompet saudara. Demikian juga halnya dengan apa yang mengisi pikiran saudara. Itulah yang dikemukakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 tadi. Yaitu dalam kalimat, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pentingnya memberikan perhatian terhadap apa yang mengisi pikiran ini adalah sama dengan pentingnya memperhatikan dengan baik-baik apa yang mengisi dompet saudara. Khususnya kalau saudara sedang melakukan perjalanan yang jauh. Sebab kalau dompet saudara diisi dengan uang yang palsu, bukan saja saudara akan kelaparan dan kehausan karena tidak dapat membeli makanan dan minuman, saudara juga akan berurusan dengan polisi. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita yang bagaikan suatu perjalanan yang sangat jauh itu. Apa yang mengisi pikiran kita sangatlah perlu untuk diperhatikan. Karena pikiran kita akan menentukan keadaan dari perjalanan hidup yang kita tempuh. Selanjutnya, di ayat 6-11, Paulus menguraikan pikiran yang ada pada Yesus Kristus yang harus mengisi pikiran jemaat di Filipi. Dan tentunya juga harus mengisi pikiran kita. Pikiran Kristus yang juga telah menjadi teladan dalam hidup Paulus. Pikiran yang ada pada Kristus tersebut adalah yang pertama, mengasihi dalam kerendahan hati. Saya ulangi, pikiran yang ada pada Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikiran kita adalah mengasihi dalam kerendahan hati. Tentang hal ini perlu diingat. Bahwasanya kasih dan kerendahan hati selalu berjalan seiring. Kasih yang tulus tidak akan lahir dari hati yang congkak. Karena itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, Paulus menulis bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba bayangkan kalau seorang suami berkata kepada istrinya seperti berikut. Kamu harus mengetahui bahwa kalau aku mengasihi engkau, hal itu adalah karena aku telah rela berkorban. Karena sesungguhnya latar belakangmu sama sekali tidak sebanding dengan diriku. Pendidikanku dan keadaan ekonomi keluargaku jauh di atas dirimu. Sebenarnya kalau aku mengasihi engkau, hal itu hanya karena aku merasa kasihan kepada dirimu.
Dapatkah kasih yang seperti itu disebut sebagai kasih yang tulus? Jelas tidak. Kasih yang sejati atau kasih yang tulus tidak akan pernah diwarnai dengan kecongkakan seperti itu. Sebab sesungguhnya kasih selalu berjalan seiring dengan kerendahan hati. Kasih seperti itulah yang dikisahkan dalam cerita rakyat Jerman yang dibukukan oleh Grimm bersaudara. Dua orang kakak beradik penulis cerita anak-anak yang sangat terkenal dan yang hidup 200 tahun yang lampau. Di kemudian hari cerita rakyat itu dimodifikasi dan diangkat ke layar lebar oleh Walt Disney Pictures dengan judul The Princess and the Frog. Dikisahkan di situ tentang seorang pangeran yang diubah menjadi seekor kata oleh seorang penyihir. Sang penyihir berkata bahwa kekuatan sihirnya itu hanya akan punah dan sang kata akan berubah menjadi seorang pangeran kembali bila ada seorang pemudi yang mencintainya dengan hati yang tulus. Tentu hal ini adalah mustahil. Sebab pada umumnya para pemudi akan merasa jijik ketika melihat seekor katak. Lebih lanjut dikisahkan bahwa suatu hari seorang putri raja sedang bermain-main dengan sebuah bola yang terbuat dari emas. Tanpa sengaja bola itu terjatuh ke dalam sebuah kolam dan sang putri tidak mampu menemukannya kembali. Sementara ia menangis, datanglah sang katak yang adalah jelmaan dari sang pangeran tadi. Si katak berkata bahwa ia bersedia menolong sang putri untuk mendapatkan bola yang terjatuh tadi. Asal sang putri bersedia bersahabat dengan dirinya. Karena tidak memiliki pilihan yang lain, sang putri menyetujui persyaratan tersebut. Dan sang katak pun menolong dirinya dengan menemukan kembali bola yang terjatuh ke dalam kolam tadi. Singkat cerita, melalui perjalanan yang tidak mudah, lama-kelamaan, persahabatan di antara sang putri dan sang katak tadi berubah menjadi relasi yang diwarnai dengan cinta. Ketika sang putri akhirnya mengungkapkan cintanya kepada sang katak, di saat itu kekuatan sihir yang selama ini membelenggu sang katak terlepas dan si katak berubah menjadi seorang pangeran lagi. Apabila semisalnya sang putri mencintai seorang pangeran yang gagah dan tampan, hal itu adalah cinta yang wajar-wajar saja. Namun kalau ia bersedia mengasihi seekor katak tanpa mengetahui bahwa si katak sebenarnya adalah seorang pangeran, maka kasih seperti itu merupakan kasih dengan kerendahan hati. Itulah kasih yang sejati. Kasih seperti itu pula lah yang ada pada diri Yesus. Sehingga dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7 yang telah kita baca tadi ditulis sebagai berikut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah pikiran yang ada pada Kristus. Walaupun sesungguhnya dia jauh lebih mulia daripada kita, manusia yang berdosa. Namun karena kasihnya, ia rela merendahkan dirinya atau yang di ayat 7 diistilahkan dengan frasa mengosongkan dirinya sendiri. Suatu langkah merendahkan diri yang sangat luar biasa. Karena sebagai Allah, ia bersedia mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Itulah kerendahan hati yang tiada taranya. Kerendahan hati seperti itu pula lah yang harus mewarnai hidup kita dalam kasih kita kepada sesama maupun kepada Allah. Prinsip ini sangat perlu kita pahami. Sebab tak jarang orang berpikir bahwa kalau ia mengasihi Allah, hal tersebut sama dengan ia telah berbuat jasa kepada Tuhan. Berbuat jasa karena ia beranggapan bahwa Tuhan tidak layak untuk ia kasihi. Hanya karena ia merasa kasihan kepada Tuhan, maka ia bersedia mengasihi Allah. Dengan kata lain, Allah sangat membutuhkan kasihnya. Ini adalah suatu pikiran yang sangat keblinger. Karena sesungguhnya bukan Allah yang memerlukan kita, tetapi kitalah yang memerlukan Allah. Kesadaran ini akan mengakibatkan kita dalam kerendahan hati akan mengasihi Tuhan.
Itulah kasih yang sejati. Itulah kasih yang harus mewarnai pikiran kita dalam mengasihi Allah. Selanjutnya, yang kedua, pikiran yang ada pada Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikiran kita adalah mengasihi dalam pengorbanan. Saya ulangi, pikiran Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikiran kita dalam mengasihi Allah adalah mengasihi dalam pengorbanan. Tentang hal ini, tentu saudara sering mendengar kalimat, yaitu orang yang berkorban belum tentu karena ia mengasihi. Namun orang yang mengasihi pasti akan rela berkorban. Prinsip tersebut sering saya ceritakan dengan menggambarkan tentang apa yang saudara lakukan. Ketika saudara sedang berjalan seorang diri melewati sebuah lorong yang sepi dan gelap. Di pertengahan lorong mendadak muncul segerombolan penjahat yang menodongkan senjata tajam kepada saudara sambil berkata, harta atau nyawa. Dalam keadaan terdesak seperti itu, dapat diperkirakan bahwa saudara akan menyerahkan harta saudara kepada mereka. Saudara rela berkorban, bukan karena saudara mengasihi mereka, tetapi karena merasa terpaksa. Tetapi tidak demikian halnya dengan tindakan seorang ayah atau ibu yang rela menerobos kobaran api demi menyelamatkan anak-anaknya yang sedang terjebak dalam rumah mereka yang sedang terbakar. Hal seperti itu berkali-kali terjadi, baik dilakukan oleh seorang ibu maupun seorang ayah demi menolong anaknya. Bahkan ada kalanya mereka rela mengorbankan nyawa karena kasih mereka terhadap anak-anak mereka. Sikap rela berkorban seperti itulah yang mewarnai pikiran Yesus dalam kasihnya kepada kita. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 kalimat terakhir tadi sampai ayat 8. Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Patut diketahui, apabila Yesus yang adalah Allah bersedia merendahkan diri, yaitu sama dengan manusia, tindakan tersebut sesungguhnya sudah merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Ia sebagai pribadi yang maha mulia telah rela merendahkan dirinya, yaitu menjadi sama dengan manusia yang hina. Tidak bisa tidak. Hal tersebut merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar. Terlebih lagi, seperti yang ditulis di ayat 7 dan 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, dengan taat ia bersedia mengalami kematian. Padahal dia adalah sang sumber kehidupan. Sehingga dengan rela mengalami kematian, hal itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa. Tak cukup hanya sampai di situ. Di ayat 8 ditulis bahwa ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian di kayu salib bukan saja merupakan suatu penderitaan yang luar biasa, tetapi juga suatu kehinaan yang sangat mendalam. Karena hanya penjahat kelas berat saja yang akan dihukum mati dengan cara disalibkan. Itulah yang telah Yesus tanggung bagi kita manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasih. Itulah pengorbanan yang sangat luar biasa. Pengorbanan karena kasih yang sejati. Kerelaan untuk berkorban seperti itulah yang juga harus mewarnai pikiran kita. Baik dalam kasih kita kepada sesama maupun kepada Tuhan. Orang yang sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal budinya akan rela berkorban bagi Tuhan. Mengapa? Karena bukan saja Allah patut dikasih, tetapi juga karena sebelum kita mengasihi Dia, Tuhan telah terlebih dulu mengasihi kita. Itulah yang dikemukakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, yaitu bahwasanya bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dulu mengasihi kita dalam pengorbanan yang sangat luar biasa. Singkat kata, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya akan rela berkorban bagi Tuhan. Sekarang yang ketiga, pikiran yang ada pada Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikiran kita adalah mengasihi dengan sikap berserah kepada Allah.
Saya ulangi. Pikiran Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikiran kita dalam mengasihi Allah adalah mengasihi dalam sikap berserah kepada Allah. Penyerahan yang tidak terlepas dari sikap percaya bahwa apapun yang Allah rencanakan senantiasa yang terbaik. Penyerahan diri seperti itulah yang sudah Yesus lakukan ketika ia berdoa di Taman Getsemani menjelang ia akan ditangkap, kemudian diadili secara tidak adil dan dianiaya secara semena-mena sampai mati di kayu salib. Di saat yang sangat genting itu, di dalam Matius pasal 26 ayat 39 sampai 42 ditulis bahwa Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa dengan berkata, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Penyerahan diri dalam ketaatan tersebut Yesus lakukan karena ia yakin berencana Allah melalui pengorbanannya adalah rencana yang terbaik. Penyerahan diri tersebut sangatlah dihargai oleh Allah Bapa. Sehingga dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ditulis sebagai berikut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Penyerahan di dalam kasih kepada Allah karena meyakini berencana Tuhan adalah yang terbaik, seperti itu pula lah yang mewarnai kehidupan Samuel Logan Brengle yang kisah hidupnya beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Samuel Brengle menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang ahli hukum di DePaul University, negara bagian Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1885. Karena kecerdasannya yang luar biasa, maka berbagai pintu karir terbuka bagi dirinya. Namun Samuel Brengle menolak semua tawaran tersebut karena ia meyakini bahwa Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengkhotbah. Guna menyiapkan diri untuk melayani Tuhan dengan lebih baik, ia melanjutkan pendidikannya di Boston Theological Seminary. Selepas dari pendidikan di situ, pelbagai gereja yang besar membuka pintu bagi dirinya untuk melayani sebagai gembala jemaat. Kembali, Samuel Brengle menolak pelbagai tawaran tersebut karena ia lebih tertarik untuk melayani sebagai seorang pengkhotbah di Lembaga Bala Keselamatan, sebuah lembaga yang mengkhususkan diri untuk melayani masyarakat yang berekonomi lemah. Untuk itu, ia pergi ke Inggris guna menemui William Booth, pendiri Lembaga Bala Keselamatan. Walaupun mengetahui bahwa latar belakang pendidikan Samuel Logan Brengle sangat cemerlang, tetap saja William Booth menugaskan Samuel Brengle untuk memasuki barak pelatihan bala keselamatan di kota London. Di tempat tersebut, ia bukannya diberi kesempatan untuk berkhotbah, tetapi setiap hari Samuel Brengle ditugaskan untuk membersihkan sepatu para siswa pelatihan lainnya. Di kemudian hari, dalam bukunya yang berjudul Love Slaves, Samuel Brengle menulis bahwa ketika ia menghadapi tugas yang sangat remeh tersebut, ia bertanya kepada dirinya sendiri, inikah hal terbaik yang dapat kulakukan dalam lembaga bala keselamatan? Sementara berpikir seperti itu, mendadak Samuel Brengle melihat gambar Yesus yang sedang berlutut dan membasuh kaki para muridnya. Penglihatan tersebut menyadarkan Samuel Brengle apa arti yang sesungguhnya dari mengasihi Kristus, yaitu mengabdikan diri dalam ketaatan dan penyerahan hidup. Alhasil, Samuel Brengle membuat komitmen untuk merendahkan hati dalam melayani Tuhan dengan melakukan tugas-tugas yang sederhana yang diberikan kepadanya, yaitu membersihkan sepatu teman-temannya dalam barak pelatihan. Selepas dari masa pelatihannya di Inggris, ia diutus untuk pulang ke Amerika Serikat dan melayani di sana.
Di dalam masa pelayanannya, Tuhan memakai Samuel Logan Brengle dengan sangat luar biasa. Dan ia menjadi pribadi yang sangat berjasa besar dalam meletakkan doktrin kekudusan dalam lembaga bala keselamatan. Itulah penyerahan diri dalam kasih dan ketaatan kepada rencana Allah yang tidak sia-sia. Di sepanjang bulan ini kita telah mempelajari arti dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Hal ini sangatlah penting. Sebab di satu sisi hal tersebut merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Yaitu sebagaimana yang antara lain dicatat di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Di sisi yang lain, karena akal budi sangatlah mempengaruhi kehidupan kita. Apabila kita mengisi akal budi kita dengan kasih kepada Allah, maka pikiran kita akan menjadi sehat dan kehidupan kita pun akan menjadi bugar. Terlebih lagi, karena bila kita mengasihi Allah, hal itu bukan saja karena dia layak untuk dikasih, tetapi juga karena dia telah terlebih dulu mengasihi kita dengan rela berkorban bagi kita. Kasih kepada Allah dengan segenap akal budi tersebut juga telah diamalkan oleh Paulus dalam kehidupannya. Sehingga walaupun karena kasihnya kepada Kristus, ia mengalami pelbagai kesukaran. Namun kasihnya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Ia menyadari bahwa Kristus dalam kasihnya telah merendahkan dirinya sendiri. Telah rela berkorban sampai mati di kayu salib. Dan bersikap berserah kepada rencana Allah. Kasih seperti itu pula lah yang mewarnai hidup Paulus kepada Allah. Dengan sikap rendah hati, kerelaan untuk berkorban, dan berserah dalam iman kepada rencana Allah. Ia melewati setiap musim kehidupan, termasuk penderitaan dan perlakuan tidak adil dalam penjara di dalam sukacita. Itulah kehidupan yang bermutu. Itulah mengasihi Allah secara inside out. Artinya dari dalam hati sampai kepada tindakan. Sekarang, dalam kesadaran akan kasih Allah kepada kita, yaitu yang telah ia buktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam ucapan syukur kita mengungkapkan kasih kita kepadanya melalui doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam kasih-Mu yang begitu sangat besar, Engkau telah rela merendahkan diri-Mu menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau telah rela berkorban sampai mati di kayu salib. Dan semua itu Engkau lakukan dalam penyerahan diri. Karena Engkau tahu bahwa rencana Allah selalu yang terbaik. Dan karenanya Tuhan Yesus, kami mengalami keselamatan. Karenanya Tuhan Yesus, kami ditebus dari kehidupan yang lama yang penuh dengan kegelapan. Dan dalam kasih itu Engkau memulihkan hidup kami. Membaharui relasi kami dengan diri-Mu. Dan membukakan masa depan yang indah bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kembali mengasihi Engkau. Sebab sesungguhnya bukan kami yang terlebih dulu mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan yang telah terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Di dalam kerendahan hati. Di dalam kerelaan berkorban. Dan di dalam penyerahan diri. Karena percaya. Apapun yang Kau rencanakan. Senantiasa yang terbaik. Dan di sana kami melihat. Tangan-Mu yang akan mengangkat kami. Tangan-Mu yang akan memulihkan hidup kami. Dan tangan-Mu yang akan membawa kami ke dalam hidup. Yang bukan sia-sia. Tetapi penuh dengan makna. Karena kasih-Mu tidak terbatas. Dan kasih-Mu itu memulihkan. Kasih-Mu itu membebaskan. Kasih-Mu itu menyembuhkan. Saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu itu. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan kesehatan jasmani. Menyembuhkan kesehatan jiwani. Menyembuhkan masa depan. Menyembuhkan keadaan ekonomi kami. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kagumi dalam hati.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu berpegang teguh pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan dapat menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.